Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Fauzi dari SD Negeri 3 Parakan Sangga, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Sunarti dan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati. Beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma disadari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Yang kedua, adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Keempat, motivasi belajar peserta didik rendah sehingga cenderung pasif. Ini merupakan contoh pembelajaran sebelum saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Motivasi belajar siswa sehingga rendah karena anak-anak cenderung pasif, tidak menyenangkan. Yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah merubah pemikiran. Guru ternyata bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan gurunya. Menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik, dan juga merubah perilaku. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat melihat bakat atau potensi anak, atau menuntun sesuai kodratnya. Ini adalah salah satu contoh perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan gurunya. Memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini merupakan yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan dari modul ini yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun bukan menuntut.
Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara justru mendorong anak menemukan kemerdekaan belajar. Kesimpulan yang kedua adalah pendidikan harus berpihak pada anak atau memerdekakan anak. Pelajaran yang berpihak pada siswa atau anak salah satunya dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan caranya. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan yang tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Yang kita rasakan selama ini adalah murid-murid sangat disibukkan dengan pencapaian angka. Mereka sibuk dengan latihan-latihan soal, guru pun sibuk menggenjot ranking siswa, ranking sekolah. Akan tetapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ingin mencoba mengembalikan pendidikan pada khitohnya, pendidikan yang memanusiakan, pendidikan yang memerdekakan. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.